Selamat pagi, semua semangat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sampai ke sekolah dengan selamat dan sehat. Kita sudah persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pelajaran agama. Mari kita dengarkan pujian ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Tuhan sudah hantar kami ke sekolah dengan selamat dan sehat. Tuhan, pagi ini persiapkan kami di kelas untuk belajar agama Kristen. Sucikan hati kami agar kami sempurna menerima pelajaran diberikan guru kepada kami. Tuhan, berkati orang tua kami di mana saja pun mereka bekerja. Berkati guru-guru kami, yayasan kami, SMP. Biarlah Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus, kini kami siap untuk mendengarkan. Tuhan, ampuni dosa kami agar tidak terhambat berkat-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Materi pembelajaran kita minggu yang lalu, tantangan iman masa kini, bab 9. Materi pembelajaran kita pagi ini, hidup berkelimpahan bab 10. Tujuannya, siswa tahu bahwa hidup berkelimpahan harus disyukuri karena hidup berkelimpahan adalah suatu berkat Tuhan bagi hidup kita. Kelimpahan bukan hanya materi saja, tetapi kelimpahan itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan bagi hidup kita. Kelimpahan juga berbicara tentang satu, kelimpahan kasih, 1 Tesalonika 3 ayat 12. 2, kelimpahan kemampuan atau talenta, Matius 25 ayat 29. Yang ketiga, Kristus sebagai pemimpin. Adapun materi pembelajaran kita, 1.
kelimpahan kasih. 1 Tesalonika 3 ayat 12 Ibu bacakan. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kasih adalah suatu karakter Kristus. Kasih sesuatu yang nyata. Berarti kasih bisa dirasa dan bisa dilihat dari perbuatan dan tindakan kita, sehingga orang dapat melihat dari dalam diri kita. Seringkali kita kekurangan kasih saat kita dikecewakan, saat kita disakiti, saat kita dikhianati. Kita harus mengejar kasih. Sekalipun kita dikaruniai kasih, tetapi kita seperti gong dan canang. Artinya orang yang berpura-pura baik, tapi hatinya jahat kepada orang lain. Yang kedua, kelimpahan kemampuan atau talenta. Matius 25 ayat 29. Bacakan. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tuhan memberikan kemampuan atau talenta kepada kita. Itu harus kita pergunakan dengan bijaksana. Tuhan baik. Tuhan berjanji kepada orang yang menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas tugas yang dijalankannya. Maka Tuhan akan memberi kelimpahan kepada orang yang menjalankan tugasnya dengan baik. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13, hidup berkelimpahan adalah sanggup menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Nah, barang siapa yang sanggup menanggung segala perkara atau cobaan, masalah dalam hidupnya, Tuhan akan memberikan kekuatan dan berkelimpahan. 3. Kristus sebagai pemimpin. Kristus sebagai pemimpin yang agung dan sempurna, banyak mengajarkan atau mempraktekkan kasih dalam pelayanannya. Dalam pelayanan Kristus adalah kasih. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang dilayaninya. Contohnya, 1. Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai penyakit. Yang kedua, Tuhan Yesus meredakan angin topan di laut. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. 4. Tuhan Yesus membangkitkan orang yang sudah meninggal. 5. Tuhan Yesus sanggup mengubahkan air menjadi anggur di kota Kana. Inilah bukti kasih
dan kuasa Tuhan dalam pelayanannya. Sekarang kita fit and praise. Fit and praise. Yes, yes, yes. Kesimpulan, hidup berkelimpahan bukan hanya melalui berkat, tetapi dari aspek material, tetapi dari aspek spiritual. Kunci dari hidup berkelimpahan adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dan dengan segenap akal budi. Tugas pembelajaran, buka buku halaman 83 bagian D tentang evaluasi. Sampai di sini pelajaran kita. Pelajaran minggu depan halaman 84 bab 11. Ingat pesan Ibu 5M. 1. Membatasi mobilitasi. 2. Menjauhi keramaian. 3. Memakai masker. 4. Mencuci tangan. 5. Menjaga jarak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai belajar agama Kristen. Berkati kami Tuhan, apa yang kami pelajari pagi ini sehingga kami mengerti pelajaran yang diberikan guru kami. Sucikan hati kami Tuhan, semangatkan kami untuk belajar di dalam COVID pandemi 19 ini. Berikan semangat bagi kami. Jauhkan segala penyakit dari kami. Berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.